Halo, selamat pagi Sobat Energi Suara. Berjumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di akun YouTube Wow TV. Kanal berbagi cerita positif dan hal-hal baik berkaitan hidup yang layak untuk diceritakan. Pada pagi hari ini, kesadaran cerita yang saya bagikan kepada teman-teman atau mari kita berbagi cerita. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan cerita saya minggu lalu berkaitan sebuah pendidikan otodidak. Untuk judul hari ini, saya ingin mengambil judul berkaitan jendela pengetahuan. Pengetahuan-pengetahuan apa saja yang kita mungkin sudah ketahui dan pengetahuan kita menyelamatkan. Teman-teman, dalam kegiatan keseharian kita pasti melewati sebuah titik pembelajaran, apapun bentuknya. Pembelajaran dalam ruang formal memang pembelajaran hadir di ruang sekolah. Tetapi di luar ruang formal ada pendidikan yang mungkin langsung bisa kita tahu sebagai pembelajaran, membawa kita pada sebuah pengalaman, baik pengalaman yang bisa bersifat fisik ataupun pengalaman bersifat batin kita atau pengalaman bersifat spiritual kita ataupun hal-hal lain yang memang Anda mengalami itu secara langsung. Berkaitan jendela pengetahuan, pengetahuan ini penting buat kita. Pengetahuan ini bisa membuat kita menjadi berwawasan luas, meningkatkan kualitas kehidupan kita, membuka peluang yang baru, bahkan bisa menumbuhkan kreativitas dalam diri kita. Pengetahuan yang kita miliki, setiap kita mungkin berbeda-beda. Dalam hari ini saya ingin membahas dalam mungkin versi sudut pandang saya. Bagaimana saya setelah sekian lama terdidik dalam format pendidikan keagamaan. Hari ini belajar untuk sedikit mengurangi ruang pendidikan formal. Saya merasa pendidikan formal sudah cukup ketika saya memutuskan untuk mengurangi jam mengajar saya di sekolah dan saya lebih memilih untuk coba melakukan aktivitas baru. Kehidupan layak dicoba, apalagi ketika umur kita mungkin masih cukup muda. Teman-teman, berkaitan ini, kemarin karena memang beberapa kegiatan saya beberapa bulan ini yaitu saya sering berkunjung ke sebuah studio dan melakukan obrolan dengan sosok guru. Kemarin saya berdiskusi berkaitan dengan apa perbedaan seorang karyawan dan seorang pengusaha atau survival. Memang seorang karyawan dia hidup dengan jaminan pasti setiap bulan dapat salary gaji, dia tinggal bekerja saja dengan baik. Dengan mantap, pagi berangkat, sore pulang. Tapi perbedaannya dengan orang yang survival atau orang yang melakukan pekerjaan sendiri memang garansinya tidak ada. Tetapi teman-teman, berita baiknya adalah kita sama-sama akan tetap hidup dan rezeki memang itu kan selalu ada. Jadi, jalan mana yang dipilih semuanya baik. Tinggal bagaimana Anda yakin untuk memilihnya dan jangan pernah menyesal dengan pilihan Anda. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini berkaitan dengan pilihan dan jendela pengetahuan. Saya ingin berbagi sebuah teori yang kemarin saya memang janjikan untuk dibagi. Ada dua teori yaitu tentang tumpang kehidupan dan teori Abraham Maslow. Tapi pada pagi hari ini saya ingin berbagi teori tentang Abraham Maslow dengan teori yang sangat populer yaitu hierarki kebutuhan manusia. Di awal karena ini saya membuat catatannya atau membuat teorinya, jadi saya akan jelaskan dengan sangat mudah. Ini sama seperti ketika saya sedang berkuliah dulu, yaitu mungkin melakukan tugas presentasi. Pertama saya akan menjelaskan tentang Abraham Maslow terlebih dahulu. Beliau adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan. Teori ini mengusulkan bahwa kebutuhan manusia disusun dalam bentuk hierarki, dengan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan lebih tinggi terpenuhi. Teorinya sebagai berikut. Dalam teori Abraham Maslow, teori yang paling besar atau dalam
Kalau dalam sebuah visual ini digambarkan seperti piramid ataupun segitiga yang bagian atasnya makin mengerucut makin kecil. Yang bagian bawah yang paling dasar dari teori ini adalah bagaimana kita belajar untuk memenuhi kebutuhan fisiologis kita, kebutuhan fisik kita. Kebutuhan dasar yang diperlukan untuk bertahan hidup. Makanan, sandang, pangan, rumah, seks adalah sebagian tataran kebutuhan ini. Teman-teman, belajarlah untuk kebutuhan ini terasa kenyang terlebih dahulu. Jangan sampai Anda mengejar yang tinggi tetapi kebutuhan ini tidak terpenuhi. Beranjak dari kebutuhan fisiologis, kita menuju ke kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan untuk merasa aman dan terlindungi dari bahaya, seperti keamanan fisik, keamanan finansial, dan stabilitas dalam profesi kita pekerjaan, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, berkebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa diterima, dicintai, dan terhubung dengan orang lain. Ini termasuk hubungan dalam keluarga, teman, dan pasangan. Teman-teman, kebutuhan ini saling melengkapi dan ada. Jadi teman-teman yang terdidik ataupun yang tidak terdidik, tolong jangan buta dengan apa yang mungkin merasuki pikiran Anda. Terkadang-kadang kita terlalu mungkin ya. Kehidupan itu terkadang kita jalan dengan buta, dengan tutup mata, kita hanya berjalan saja. Seolah-olah uang itu segalanya dan kita menutup yang lain. Kebutuhan yang keempat yaitu berkaitan kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini untuk merasa dihargai dan diakui, dihormati orang lain. Ini termasuk penghargaan diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Mungkin beberapa orang yang sudah cukup kita lihat mereka mendaftarkan diri sebagai calon legislatif ataupun orang yang cukup punya kekuasaan di daerahnya sehingga mereka dihormati dan dihargai. Mereka juga dalam ruang pertemuan mereka diberi kesempatan untuk duduk di depan dan hadir dan berbicara. Sementara pihak lain walaupun mungkin umurnya sudah tua, kesempatan itu tertutup, mereka duduk di belakang hanya hadir sebagai pendengar. Yang paling akhir berkaitan teori Abraham Maslow yaitu yang kelima berkaitan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk mencapai potensi maksimal untuk memenuhi tujuan hidup. Ini melibatkan pengembangan diri, kreativitas, dan kebutuhan pribadi. Ini berkaitan aktualisasi diri Anda. Anda ingin menjadi seperti apa? Seekspresif apa? Terkadang ini memang ada yang lurus ataupun ada yang melenceng. Saya ingin bacakan atau ringkaskan kembali berkaitan teori piramida Maslow ini. Yang pertama, yang kebutuhan basic harus wajib dipenuhi ketika kita hidup dewasa adalah kita cukup secara kebutuhan fisik atau psikologis. Kebutuhan primer kita cukup. Ketika kebutuhan kita primer paling basic cukup, kita naik kelasnya yaitu berkaitan keamanan. Kita terlindungi dari hal-hal bahaya. Kita bisa mungkin asuransi ataupun kita bisa menyewa security atau bodyguard. Yang ketiga berkaitan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Keempat kebutuhan penghargaan, kelima dan aktualisasi diri. Tetapi teman-teman, dari kelima kebutuhan ini, jika yang pertama sudah dipenuhi lalu Anda berangkat ke pemenuhan kebutuhan yang lain, tentu ini baik karena memang kehidupan mengajarkan kita untuk selalu tidak puas dengan tidak gampang puas. Jadi teman-teman, saya ingin ucapkan mungkin itu dulu sebagai bahan pembahasan kita. Nanti lain waktu kita akan bahas teori yang lain, teori tentang kehidupan. Jika teman-teman ingin menuliskan komentar atau saran dalam forum diskusi ini, tentu saya dengan senang hati untuk menerimanya. Kita akan berdiskusi panjang lebar berkaitan kehidupan kita, kehidupan yang kita jalani. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam.